Oke, kali ini kita akan belajar tentang satu topik, mengapa perlu membangun reseller. Mengapa perlu membangun reseller. Oke. Saya akan mulai dengan sebuah definisi sederhana, apa itu reseller? Apa bedanya dengan dropshipper? Reseller itu typically adalah orang yang membantu menjualkan produk kita. Menjualkan produk. Dan mereka karakteristiknya adalah freelance. Beda sama karyawan atau tim sales under satu perusahaan atau satu tim kita, tim internal. Kalau mereka freelance, jadi mereka part-timer. Part-timer tuh bisa masuk, bisa keluar, bebas, tidak ada ikatan. Makanya kadang-kadang reseller itu tidak loyal. Makanya kita akan belajar tentang satu karakteristik reseller. Di reseller itu ada dua jenis. Reseller yang dia tukang stok, sama dropshipper. Apa mas dropshipper? Dropshipper adalah reseller yang typically dia nggak punya barangnya, dia hanya sebagai penjembatan. Dropshipper itu tipikalnya adalah ini produsen, kayak ini pembeli, dia akan menjembatani, dia akan jadi bridging terhadap produk. Dia nggak nyetok produk, beda sama ini nyetok. Nah, di kali ini di program course ini saya tidak akan mengspesifikkan apakah itu dropshipper, apa itu reseller. Mirip, tipikalnya adalah mereka mirip karena reseller ada yang nyetok, ada yang nggak nyetok. Kita nggak perlu pusing-pusing di situ. Saya akan fokus ke konsep bagaimana membangun dan secara praktikal teman-teman bisa mengerti bagaimana cara membangun pasukan reseller. Oke. Apa bedanya dengan agen? Agen biasanya lebih tinggi dibanding reseller. Mereka biasanya menjual atau membeli lebih banyak. Kayak gitu. Tapi kembali lagi saya tidak akan banyak ngebahas tentang agen dan reseller. Saya akan ngebahas tentang reseller secara spesifik. Adalah orang yang membantu menjualkan produk kita dan mereka typically akan mendapat komisi dari setiap produk yang mereka beli dari kita sebagai owner gitu. Oke. Nah, alasannya mengapa? Yang pertama, teman-teman, seringkali orang itu jualan sendiri itu punya kendala. Kendalanya adalah ini. Teman-teman, saya akan buat satu ilustrasi begini. Pebisnis online atau pebisnis online, mereka punya yang namanya kolam. Ya, mereka yang punya namanya kolam. Kolam itu adalah kumpulan prospek. Makanya saya selalu bilang namanya kolam prospek. Saya fokus ke bisnis online dulu ya. Saya fokus ke bisnis online. Kalau bisnis offline, dia pakai traffic. Tapi typically reseller sekarang banyak main di online. Kalau zaman dulu belum ada internet, jarang banget kita temukan reseller. Ketika sekarang sudah ada internet, itu orang-orang yang daftar untuk jadi reseller itu gampangnya bukan main. Untuk rekrut reseller itu gampangnya bukan main. Yang jadi PR adalah ketika era online, reseller banyak yang masuk, banyak juga yang keluar. Karena kita nggak ngerti cara membangun yang benar. Oke, nah kolam ini apa aja? Ada kolam di FB, ada kolam di WA, ada kolam di BBM, ada kolam di Instagram, ada kolam di grup WA atau apapun. Ini adalah kolam prospek kita. Apa ini mas? Kolam prospek itu apa? Ini isinya adalah orang-orang yang masuk menjadi fans, menjadi follower, menjadi member, atau apapun. Intinya mereka ada di dalam akun media sosial kita atau akun instant messaging kita, kayak list building kita, email, kolam. Oke. Nah, PR-nya adalah begini, kalau kita berjualan sendiri, kita berjual ke kolam, benar kan? Kita jual ke kolam prospek kita. Nah, yang menjadi PR adalah ketika kita berjualan sendiri, akan ada satu masa di mana kolam kita habis calon pembelinya. Contoh, saya pernah jual web praktis ke satu kolam saya kolam BBM waktu itu. Posting sekali kenceng, 2 kali kenceng, 3 kali kenceng, 4 kali kenceng, 5 cukup kenceng, 6 nggak begitu kenceng, sedang, lama-lama udah habis. Kenapa? Di kolam kita yang beli web praktis sudah semua, hampir semua bahkan. Pas kita posting, kolamnya udah keruh. Artinya ikannya udah, kalau kita pakai ilustrasi, anggaplah ini kolam, maka customer ini mereka adalah calon pembeli yang akan kita seeding, yang akan kita kasih makan, terus nanti kita panen. Nah, yang jadi PR adalah kalau kita jual sendiri, akan ada masa di mana kolam kita habis dan kita nggak bisa jual lagi. Pernah kebayang teman-teman sekali broadcast laku, 2 kali broadcast laku, ketiga nggak terlalu laku, keempat, kelima, keenam nurun penjualannya. Kenapa? Karena yang jadi PR adalah kolamnya habis. Yang kedua,
Simple. Kalau kita jualan sendiri sama jualan bersama, lebih kenceng jualan bareng-bareng. Lebih kenceng closingnya. Kalau ini konteksnya jualan sendiri, teman-teman. Kalau ini konteksnya jualan sendiri, akan ada masa kolamnya habis. Kalau kita jualan bersama, maka kolam para reseller. Kolam. Ini kolam reseller, kolam. Mungkin sedikit. Kolam mereka dikit. Tapi banyak. Dan banyak market-market baru yang kita nggak tahu. Dan enaknya adalah kita nggak perlu jualan langsung. Lihat teman-teman, kalau saya di FB saya jarang jualan langsung. Kebanyakan yang jualan adalah para pasukan reseller. Nah, kalau teman-teman punya pasukan reseller di bawah teman-teman, maka yang nantinya jualan adalah pasukan reseller di bawah teman-teman. Kebayang? Nah, kalau jualan sendiri sama jualan bersama, lebih kenceng jualan bareng-bareng. Jualan bersama, lebih kenceng. Oke, clear? Yang ketiga, kenapa reseller? Karena kita membangun yang namanya repeat order customer. Bahkan kalau perlu, ini mereka jadi pelanggan. Sekarang simple begini. Kalau customer yang kita hanya beli putus, kalau kita jualan ke konsumen langsung atau jualan direct, ya. Kalau kita jualan direct, akan ada satu proses di mana kita kalau beli, oke, ini misalnya ini bayar gitu ya. Beli cuma sekali promo, sekali beli. Sekali promo, sekali beli. Jadi harus promo dulu. Kalau kita jual ke reseller, yang enak adalah reseller beli, dia akan beli lagi. Makanya namanya repeat order. Makanya kenapa kalau orang yang punya pasukan reseller dia lebih kencang jualannya? Karena konsepnya adalah mereka repeat order. Akhirnya reseller pelan-pelan bukan sebagai customer sendiri, mereka menjadi customer yang repeating customer. Sehingga kita mengenal istilah namanya pelanggan. Nah, reseller itu kita tidak hanya memprediksi reseller itu menjadi penjual kita, tapi mereka juga jadi pelanggan. Karena kan kalau kita ada produk baru, maka yang kita lempar pertama kali ke reseller kita, benar nggak? Nah, semakin banyak reseller, ketika resellernya makin banyak, 10, 20, 30, lama-lama 100 reseller, maka kita punya 100 pelanggan. Kalau kita punya 1000, kita punya 1000 pelanggan. Bahkan mereka bisa menjualkan produk kita. Artinya apa? Artinya reseller itu penting banget. Sangat penting. Nah, yang jadi PR adalah bagaimana membangunnya. Tenang, itu video berikutnya saya akan fokus dulu ke ciri-ciri reseller dulu ya. Kalau teman-teman sudah tahu mengapa membangun reseller penting, saya akan mulai dengan basic principle pertama yang teman-teman harus pahami ketika membangun reseller. Oke ya. Kenapa? Karena seringkali banyak materi atau banyak kulgram atau apapun itu training yang berbicara mengenai bangun reseller, tapi jarang menceritakan tentang prinsip-prinsip penting yang teman-teman harus pahami tentang siapa reseller itu. Reseller. Catat teman-teman ya. Ini kami alami selama 2-3 tahun dan kami pegang prinsipnya. Prinsip yang pertama adalah ini. Reseller itu tujuan utama gabung biasanya paling besar adalah uang. Yang pertama adalah mereka butuh komisi. Benar? Mereka butuh komisi, mereka ingin keuntungan, mereka ingin profit. Artinya apa? Artinya kalau kita mau kencang resellernya, kita harus bisa kasih profit yang besar. Kalau profit kita nggak besar, ingat bahasan video saya sebelumnya, kalau kita mau jualan satu produk, maka pastikan marginnya menarik. Kalau nggak menarik, susah jualannya. Yang kedua, reseller itu inginnya belajar. Kalau mereka gabung ke teman-teman, dan teman-teman tidak bisa menyediakan pembelajaran, mereka nggak akan loyal. Pasti hukumnya. Lihat. Ada satu company, ada company A, ada company B, sama-sama jualan yang sama. Yang A nggak pernah ada pembinaan, yang B rutin ada pembinaan. Pasti lebih banyak reseller yang loyal, yang banyak pembinaan. Karena kebanyakan reseller tuh sukanya sama sesuatu yang tidak hanya komisi, mereka juga aku mau belajar. Karena kenapa? Teman-teman harus tahu, reseller adalah calon business owner. Amin ya. Teman-teman yang sekarang masih reseller, mereka adalah calon business owner.
Mungkin nggak reseller jadi business owner? Sangat mungkin. Bahkan reseller yang mereka menjual produk orang juga bisa jadi reseller, bisa jadi business owner. Caranya adalah mereka punya reseller di bawah mereka dan mereka bikin toko online dengan brand sendiri. Itu jadi business owner. Saya punya salah satu reseller saya. Dia awal reseller, dia cuma sekali jualan. Suatu saat dia rekrut admin. Setelah rekrut admin, dia punya tim. Bahkan resellernya punya divisi jualan produk ini, yang satu divisi jualan produk ini. Oke, yang menarik adalah dia membuat sebuah toko online punya brand sendiri. Dia punya brand sendiri sehingga dia naik level dari cuma penjual reseller, dia jadi business owner. Kenapa? Mereka punya sistem, mereka punya admin, mereka punya orang-orang di bawah mereka. Kebayang? Kalau mereka calon business owner, artinya mereka kebutuhannya apa? Belajar, dibina. Apa impact-nya? Artinya teman-teman harus membuat pembinaan. Ini penting. Catat, ini penting banget. Kenapa? Karena kalau teman-teman mau bangun reseller, terus nggak menarik komisinya, nggak ada pembinaan, tinggal tunggu waktu kok grupnya hilang. Atau orang-orang pada left group. Yang ketiga, jangan pernah ngerekrut kalau nggak niat membina. Prinsip saya begini, ketika mereka masuk ke grup reseller, langsung ada pembinaan. Jangan begini, baru masuk ke grup, langsung disuruh jualan. Pusing. Kenapa? Baru daftar, belum di briefing, belum dikasih rules-nya, itu langsung disuruh jualan. Pusing mereka. Kecuali mereka udah jago. PR-nya adalah yang jago nggak banyak. Kalau mereka jago, ya mereka jangan jadi reseller, mereka jadi business owner mungkin. Jangan pernah merekrut reseller kalau nggak niat membina mereka. Apalagi ada orang, jangan cuma sampai ada istilah gini, dia menghisap darah newbie. Karena mereka hanya ngumpulin orang jadi pasukan reseller, jadi sub reseller, tapi mereka nggak pernah ngebina mereka. Nggak aneh resellernya pindah ke pusat, pindah ke sebelah, pindah ke toko lain. Nggak aneh. Artinya apa? Penting. Reseller perlu dibina. Dan mereka nggak akan bisa jago jualan kalau nggak ada pembinaan rutin. Harus ada pembinaan rutin. Nggak akan jago jualan kalau nggak ada pembinaan. Kuncinya di mana? Ini dia. The keyword is rutin, konsisten. Saya punya prinsip pembinaannya harus rutin, seminggu minimal sekali, kalau perlu 2 kali. Oke, clear ya. Yang kelima, prinsipnya. Nah, ini penting buat teman-teman. Reseller itu tidak loyal. Itu udah prinsip umum. Reseller tidak loyal. Oke. Sebagian besar, nggak semua ya, sebagian besar. Ini penting ya teman-teman terus catat. Artinya apa? Teman-teman jangan baper kalau mereka tiba-tiba pergi. Jangan baper, bawa perasaan. Ya, mereka baru saya bidik, terus mereka pindah ke toko lain, ke toko sebelah. Jangan baper. Karena mereka tidak loyal. Kenapa nggak loyal? Karena mereka freelance. Mau teman-teman bikin brand yang sehebat apapun, sekeren apapun, mereka nggak loyal pasti. Mereka loyalnya apa? Lihat ya, perhatiin baik-baik. Mereka nggak loyal sama brand. Nggak loyal. Mereka loyalnya sama apa? Mereka loyalnya sama apa, reseller? Loyal sama satu, komisi. Yang kedua, loyalnya sama apa? Loyal pembinaan. Kalau kita rutin kasih komisi yang menarik, bonus yang menarik, dan pembinaan rutin, plus jualnya gampang, artinya kan menghasilkan ada income kan? Ini yang bikin mereka loyal. Mereka nggak loyal sama brand. Mereka nggak loyal sama ownernya. Enggak. Mereka nggak loyal. Dan kalau saya di Etnovate misalnya mereka ada yang nggak loyal, saya juga nggak masalah. Saya mendukung orang-orang yang loyal kok. Jadi jangan baper. Kalau mereka tiba-tiba left atau pindah atau misalnya izin pamit, nggak masalah. Jangan baper. Ini penting banget. Reseller nggak loyal. Lalu bagaimana mas biar loyal? Ingat, ini dia. Komisi menarik, pembinaan rutin, dan produknya dijualnya gampang. Oke? Kebayang ya? Yang ke-6. Reseller itu yang aktif. Oh iya, sebelum lupa. Perhatiin baik-baik. Freelance itu biasanya mudah berpindah. Yang namanya freelance. Wong namanya aja freelance. Free. Hidupnya bebas. Freelance.
Wong karyawan tetap aja bisa resign. Apalagi yang freelance yang bukan tetap, dia bisa pindah. Oke, kebayang? Nah, artinya apa teman-teman? Baik lagi, jangan baper kalau mereka pindah. Oke, jangan baper kalau mereka pindah. Kebayang ya? Yang keenam, reseller yang aktif itu punya persentase. Persentasenya biasanya 15 sampai 30% dalam satu grup kita. Misalnya kita punya 100 reseller. Pasti yang aktif cuma 15 sampai 30. Itu udah pasti. Nggak pakai persentase lah. Dari 100 kan persentase 15 sampai 30 cuma 15 sampai 30 orang. Ini aktif pasti masih gini. Ini prinsip. Prinsip artinya kami sudah mengetes, kami sudah mengevaluasi, memvalidasi. Pasti cuma 15 sampai 30 orang. Artinya apa? Jangan baper kalau yang kok saya udah kasih pembinaan, udah komisi menarik, udah produknya gampang dijual, tetap mereka yang aktif kok nggak banyak ya. Kenapa? Karena memang mereka prinsipnya adalah yang namanya freelance, sesuka dia mau jualan atau nggak masalah. Karena ya, kecuali mereka dikit jadi karyawan, jadi kita gaji. Orang mereka nggak kita gaji, jadi jangan dipaksa mereka harus aktif. Kecuali kita ada target. Itu pun target juga mereka nggak bisa ditarget tiba-tiba plok gitu target. Oke, apalagi mereka nggak dibina. Oke, reseller yang aktif 15-30%. Artinya apa? Implikasinya apa? Implikasinya adalah begini. Kalau kita mau punya penjualannya gede, 200 sampai 300 pasukan reseller yang aktif, maka kita harus punya berapa? 600 sampai 800 reseller. Kalau kita mau punya 50 reseller aktif, berapa yang harus kita punya? 150 yang daftar. Implikasinya kemana? Ketujuh. Harus rekrut rutin. Jangan bulan ini rekrut, bulan depan enggak. Mau lagi mood kita rekrut, habis itu enggak kita rekrut. No, rekrutnya harus rutin. Kenapa? Karena konsepnya kayak gelas bolong. Konsepnya kayak gelas bolong. Jadi reseller yang masuk dari 100, mungkin ada yang keluar 20, ada yang keluar 30, keluar 40 gitu. Kebayang nggak? Karena bolong. Kenapa bolong? Ini berbicara mengenai gelas freelance. Solusinya apa Mas Hermas? Rekrut rutin, bina rutin. Kita nggak bisa mencegah mereka keluar. Kita nggak bisa mencegah mereka pindah. Kita hanya bisa mengurangi. Artinya, tetap kita bisa menjaga mereka loyal. Contoh kayak saya. Saya punya 2000 reseller. Hampir 200 reseller hampir 200 reseller sudah pergi ke yang lain. Oke? Tapi saya masih punya 1800. Bahkan dari 1800, yang aktif paling cuma 300 sampai 400. Tapi setidaknya saya punya 300-400 reseller yang aktif. Prinsipnya apa? Ini tadi. Lalu bagaimana saya pengen punya 3000 reseller yang aktif? Saya harus punya 9000 yang mendaftar. Dari semua grup Ethnovate, saya punya berapa target? 10.000 supaya saya punya 3.000 reseller yang aktif. Kebayang? Ini adalah prinsip-prinsip yang harus teman-teman pegang. Teman-teman boleh catat, teman-teman boleh membayangkan artinya apa. Yang teman-teman menjadi PR teman-teman, nanti saya kasih kasih latihan ya buat teman-teman. Latihannya begini. Sebelum pindah ke video berikutnya. Latihannya adalah satu, buat rencana pembinaan reseller. Yang kedua, persiapkan rekrut. Nanti saya akan jelasin di video berikutnya. Kapan dimulai? Oke. Saya mendorong teman-teman untuk buat rencana pembinaan reseller, untuk ngelihat begini. Oke. Teman-teman lihat ada satu, saya ulangi ya teman-teman, prinsip reseller yang teman-teman harus pegang. Satu, mereka fokusnya ke profit. Mereka loyal ke profit. Yang kedua, mereka inginnya belajar. Mereka nggak akan loyal kalau nggak ada pembinaan. Yang ketiga, jangan pernah merekrut kalau nggak niat bina mereka. Jadi jangan direkrut. Kalau kita nggak berencana niat pembinaan, makanya latihannya pembinaan. Yang keempat, nggak akan pernah mereka jadi jago jualan kalau mereka nggak kita bina secara rutin. Kuncinya di rutin. Bahkan kalau perlu pada saat masuk, langsung dibina. Yang kelima, resellernya nggak akan loyal. Reseller tidak loyal karena memang pada dasarnya mereka freelance. Udah berpindah. Berikutnya, reseller yang aktif paling cuma 15-30%.
Artinya apa? Kalau kita mau gede resellernya, mau banyak penjualannya, maka pendaftarannya harus rutin. Untuk apa? Untuk memperbesar yang aktif. Saya akan persiapkan video berikutnya. Saya mendorong teman-teman nanti bisa mempersiapkan kalau kita nanti akan merekrut sejumlah reseller menjadi pasukan kita. Latihan terus, semoga bermanfaat.